Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Bun, bisa nggak sih kita itu menyembuhkan diri sendiri? Bisa, sangat bisa. Karena kesembuhan itu tergantung dari apa yang kamu percaya. Kesembuhan itu tergantung dari seberapa besar kalian bisa memberikan sugesti positif pada pikiran dan hidup kalian untuk kembali pulih, untuk kembali sembuh. Seperti yang aku bahas di episode sebelumnya, sakit itu ya peran terbesar itu karena pikiran. Ketidakseimbangan yang ada di dalam pikiran akhirnya mempengaruhi ketidakseimbangan di dalam kehidupan kita secara global. Nah, setelah ketidakseimbangan itu terjadi di mana-mana, merembet, akhirnya tubuh kita memberikan alarm, memberikan rasa sakit untuk ngasih tahu ada ketidakseimbangan di dalam. Dan apakah bisa kita menyembuhkan diri sendiri? Sangat bisa. Pernah ada cerita ya, orang luar negeri, aku lupa orang Amerika apa ya, jadi dia itu udah didiagnosis kanker stadium, kanker kolon ya, aku lupa ingat. Nanti kalian bisa googling. Kanker kolon udah stadium 4 ya. Terus setelah itu ini orang belum menikah, waktunya dihabiskan untuk bekerja dan menabung. Jadi dia punya pekerjaan yang bagus dan dia punya tabungan yang cukup banyak juga. Nah, ketika dia didiagnosis cancer, muncul kesadaran di dalam dirinya. Wah, selama ini kayaknya merasa udah hidup sehat, nggak macem-macem, waktunya hanya dihabiskan untuk bekerja, ya. Habis itu digunakan untuk hidup sewajarnya dan sebagian uangnya ditabung. Nah, ketika mendapatkan vonis dokter seperti itu, dia tidak mau gambling. Ketika di kemo, ketika dioperasi, itu kan dokter tidak pernah menjamin bahwa dengan kemo dan dengan operasi itu bisa menyembuhkan pasien. Tidak ada dokter yang berani menjamin itu. Itu hanyalah terapi atau treatment yang bisa dilakukan, ya. Tapi tidak ada jaminan sembuh loh ya. Even itu dokter pun ini tidak berani untuk memberikan jaminan kesembuhan. Akhirnya ada kesadaran nih dari beliau ini, ada kesadaran. Di operasi juga nggak jamin sembuh, di kemo juga nggak jamin sembuh. Akhirnya dia memilih untuk menikmati sisa hidupnya. Jika memang waktuku nggak panjang, ya udah aku nikmati aja sisa hidupku. Dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan, semua asetnya dijual, dan uang hasil penjualan aset dan uang tabungannya itu dipakai untuk bersenang-senang keliling dunia. Kalau nggak salah sampai Bali juga beliau ini. Dan ternyata setelah melakukan perjalanan keliling dunia, penyakitnya sembuh. Tanpa kemo, tanpa operasi, tiba-tiba kansernya itu tertidur. Dan dari situ akhirnya dia campaign tentang bahagia adalah obat. Kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri dengan membangun rasa bahagia, membangun pikiran positif dan bla 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 bla. Jadi slogan bahagia adalah obat itu bukan sekedar slogan ya, itu beneran. Kok bisa itu bekerja? Iya, karena apa? Pikiran.
pikiran kita itu jauh lebih besar melampaui apapun. Kekuatannya, kedahsyatannya. Dengan catatan pada saat kita bisa mengelolanya. Jadi menyembuhkan diri sendiri itu sangat mungkin. Bayangkan kalau semua orang mampu mengelola pikirannya, rumah sakit ora kanggo. Kita nggak butuh rumah sakit. Kita hanya butuh treatment, kita hanya butuh ilmu bagaimana caranya untuk create bahagia, menciptakan bahagia. Gitu ya. Jadi sangat mungkin manusia itu bisa menyembuhkan diri sendiri karena Tuhan itu sudah memberikan tools juga di dalam tubuh kita, di mana tubuh itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Bahkan sel-sel itu bisa meregenerasi sel-sel baru loh di dalam tubuh kita. Jadi semua kembali ujung-ujungnya mind. Ujung-ujungnya bagaimana kita mampu mengelola pikiran kita. Kekuatan pikiran manusia itu sangat dahsyat sekali, sangat luar biasa. Dan kalau kembali lagi, bagaimana aku bisa melewati masa-masa saat sel kanker di dalam tubuhku itu aktif, sehingga sekarang mereka masih sudah tertidur kembali tanpa kemo, tanpa medis. Aku hanya belajar bagaimana caranya untuk bisa mengelola pikiranku dan belajar bagaimana caranya mengembalikan tubuhku ini ya pada posisi awal. Kalau benar-benar pada posisi awal kan nggak mungkin toh ya. Kita hidup sudah sekian puluh tahun dengan pola makan, dengan pola hidup yang sangat luar biasa nggak benar. Kita makan itu udah makanan kaleng, makanan yang difermentasi, makanan yang digoreng, ya dengan cara-cara sebenarnya itu kurang bagus untuk kebutuhan tubuh kita. Tapi itu sangat bagus untuk memenuhi ego di lidah kita. Di rasa kita, di nafsu kita terhadap makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Aku belajar banyak untuk mengembalikan itu. Bagaimana tubuh yang sudah asam ini pelan-pelan bergeser, berkurang level asamnya. Ya karena posisi yang bagus itu sebenarnya basah. Tapi dengan pola hidup yang seperti ini kan itu sangat tidak mungkin. Jadi ada beberapa cara yang aku lakukan. Bagaimana caranya supaya sel kanker itu tidak berkembang, ya, tidak berkembang biak, dan bagaimana caranya supaya sel kanker itu tidak mendapatkan asupan makanan. Itu yang aku pelajari dan itu yang aku lakukan, itu yang aku upayakan dengan caraku sendiri. Terus selebihnya ya memanage mindku, memanage pikiranku. Aku rubah semuanya. Pola pikir aku rubah, pola hidup aku rubah, pola istirahat aku rubah, pola makan aku rubah, semua dirubah. Dan itu butuh perjuangan, tidak semua orang itu bisa. Bukan tidak semua orang bisa ya, aku yakin semua orang bisa. Tidak semua orang mau. Untuk melakukan itu semua, karena itu butuh perjuangan. Merubah kebiasaan itu butuh perjuangan. Tidak semua orang bersedia. Makanya kembali lagi, yang harus didobrak dulu, yang harus dibongkar dulu, yang harus diperbaiki dulu adalah mind-nya. Setelah bisa, ya kesembuhan itu akan terjadi dengan cara yang sangat mudah. Gitu ya teman-teman. Semoga terjawab. Semoga sesuai dengan kebutuhan kalian jawabannya. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.